Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awal Alvina Rahmah, NIM 1961206024. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesurakahan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua untung. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 220. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantu bidainin illa ajalim musamma faktubuh wal yaktub yang bainakum katibum bi adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama alaimahu falyaktub wal yumlil ladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhus minhu syai'a fa in kana alladhi alaihil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u an ayyumil aula bastati'u ayyumilahu wa falyumlil waliyuhu bil adl wastashidu shahidaini mirrijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan farajulu wamra'atani mimma tardawna minas sahada'i wa
sahadai atadilla ihdanhuma fa tu darika ihdahumal ukhra wa ma basahadau ida madu'u wala tas'amu am taktubuhu sadiran au kabiran ila ajali dalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lissahadah wa aqmulis sahadati wa adna illa ka artabu illa antakuna tijaratan hadirati tudir illa antakuna tijaratan hadiratatu dirunaha bainakum falaisa alaikum hunahun illa alla taktubuh wa ashidu ida tabayyatu wala yudhurra katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengerjakannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimplementasikan atau apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang orang yang lemah akal atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur, dan periksalah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki atau 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktunya membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persangsian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan bersaksikanlah apabila kamu jual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulit. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82. Ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa'in amina ba'tukum ba'dun falyu'addilladhi tumina amma tanahu wal yattaqillaha rabbah wala taqtumus sahadah wa may yaktumha fa innahu asimmu qulbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan artinya, jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai
sebagian yang lain, maka hendaklah kamu dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Di dalam buku-buku ekonomi Islam, ayat di atas dijadikan sebagai ayat akuntansi. Menurut Dwi Suwiknyo dalam bukunya Ensiklopedi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi, menempatkan ayat di atas sebagai ayat pertama di bawah judul akuntansi. Beberapa penulis lainnya seperti Iwan Triyowono, Syafi'i, Antonio, dan lainnya. Husain Sahato dan Mardani memiliki pendapat yang berbeda. Pandangan-pandangan tokoh di atas akan diuraikan berbagai sebelum menafsirkan ayat di atas. Terlebih dahulu penulis akan menelusuri pengertian akuntansi adalah hasbaib, hasabah, hisabah, muhasabah, dan hisabah. Khusus kata hasabah berikutnya. Termasuk kata kerja yang menunjukkan kepada interaksi seseorang dengan orang lain. Pengertiannya seperti kalimat menghitung semua amalnya untuk dia balas sesuai dengan amalnya tersebut. Para perkembangannya terbentuklah ilmu hisab sebagai cikal bakal ilmu matematika, dan kadang-kadang juga disebut dengan bilangan, yaitu ilmu yang membahas tentang cara menentukan plus dan minusnya di suatu bilangan. 1. Al-Isfahani mengartikan kata hisab dengan istiqmal al-adab. Husain Sahatah menuliskan beberapa judul kitab sebagai berikut: Muhasabah,
zakah mufhuman wa nihaman wa tobikon muhasabah zakatul fitri dan lain sebagainya. Jelas bahwa kata akuntansi Islam dalam bahasa Arab tersebut dengan kata muhasabah di samping bermakna menghitung dan menimbang seperti yang telah disebut di atas. Kata tersebut juga mengandung arti mengkalkulasikan dan mendata. Menghisap sesuatu juga bisa berarti mendatanya, menyusunnya, dan mengkalkulasikannya. Beberapa ayat yang muat kata hisab dapat dilihat pada surat Al-Alaq ayat 8, Al-Isra ayat 12, Al-Insyiqaq ayat 8 dan untuk sekedar menyebut contoh. Selanjutnya Al-Isra ayat 12, Allah berfirman 12, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bila Tuhan dan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Pada ayat pertama ada ayat terdapat fahasabna dan hisaban. Sedangkan pada ayat kedua terdapat al-hisab dan ayat ketiga terdapat kata hisaban yasiro. Dan kata hisab tersebut dimaknai dengan menghitung amal dan menghitung dalam konteks waktu. Tentu saja ayat di atas tidak menerangkan dalam arti pembukaan atau mencatat dan melaporkan transaksi bisnis. Di samping kata hasabah, kata yang digunakan para ahli untuk menyebut akuntansi adalah ayat yang menggunakan kata kataba. Quran surat Al-Baqarah ayat 282 menggunakan kata kataba. Sebaliknya, surat Al-Baqarah tersebut mencantumkan di bawah judul berhutang untuk jangka waktu terbatas, sedangkan judul akuntansi dipakai untuk membahas Quran surat Al-Nur ayat 33 dan artinya dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesuciannya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu
buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendaklah mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa itu. Kembali kepada penafsiran Quran surat Al-Baqarah ayat 282 di atas. Kata dain berasal dari kata danayadinu, yang berarti memberikan kepada seorang uang yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu yang disepakati bersama antara yang meminjamkan dengan meminjam. Kontekstualisasi ekonomi. Iwan Triyowono di dalam buku yang berjudul Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah menjelaskan bahwa kelahiran akuntansi syariah tidak terlepas tumbuh dan berkembang lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank. Dengan demikian, kelahiran akuntansi syariah tidaklah berada dalam ruangan yang vakum, tetapi distimulasi oleh banyak faktor yang berinteraksi begitu kompleks, non-linier, dinamis, dan berkembang. Faktor-faktor seperti kondisi perubahan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, peningkatan kesadaran keagamaan, semangat revival, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan pertumbuhan pusat-pusat studi, dan lain-lainnya dari umat Islam, semuanya berinteraksi secara kompleks dan akhirnya melahirkan paradigma syariah dalam dunia perakuntansian. Sebelum menguraikan akuntansi syariah, Iwan Triyowono merasa perlu untuk menjelaskan pengertian akuntansi secara umum. Menurut AICPA atau American Institute of Public Accounting, membuat statements of the Accounting Principles Board nomor 4
menetapkan bahwa akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan tentang entitas bisnis yang dimaksud dalam berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi, dalam membuat pilihan-pilihan yang rasional di antara beberapa alternatif tindakan. Selanjutnya, Williams et al. Mengartikan akuntansi sebagai sebuah aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi. Kemudian Hallman menuliskan akuntansi adalah sistem informasi. Ia menyajikan informasi keuangan tentang sebuah bisnis, di mana dengan informasi tersebut para pengguna membuat keputusan. Akuntansi konvensional seperti yang terlihat pada definisi di atas, yang umumnya berkembang dalam ekonomi kapitalis, menerangkan bahwa akuntansi modern tidak lagi mampu merefleksikan realitas non-ekonomi yang diciptakan perusahaan. Ia hanya mampu mengakui dan merefleksikan peristiwa ekonomi itu pun yang sifatnya privat, seperti private close atau benefit. Sebaliknya, ia tidak mampu mengakui public con atau benefit. Iwan dengan tegas menyatakan akar kelemahan akuntansi modern memang terletak pada egoisme. Suatu hal penting dicatat, bila akuntansi dilahirkan dalam lingkungan yang kapitalistik, maka informasi disampaikannya mengandung nilai-nilai kapitalistik. Kemudian keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil seseorang yang berdasarkan para informasi ini juga mengandung nilai-nilai kapitalistik. Akhirnya realitas yang diciptakan adalah realitas kapitalistik. Dengan makna lain, informasi akuntansi yang kapitalistik akan membentuk jaringan kuasa yang kapitalistik, jaringan kuasa ilahi yang akhirnya meningkatkan dan meneliti manusia dalam saran kapitalisme. Sebaliknya, jika akuntansi dilahirkan dalam lingkungan syariah, artinya dalam bingkai syariah, maka informasi yang dilahirkan akan mengandung nilai-nilai syariah yang ujungnya akan bermuamarah pada kebenaran dan keadilan. Oleh sebab itu, pada ayat di atas, Allah sangat menegaskan urgensi keadilan itu sendiri. Kata adil dan benar sejatinya menjadi
patokan untuk membangun akuntansi syariah yang dapat menciptakan realitas tauhid. Kata benar dan adil juga mengandung konsekuensi epistemologis dan metodologis, yaitu bagaimana kita membangun ilmu atau teori akuntansi yang benar. Intinya, akuntansi syariah dapat dijadikan instrumen untuk membebaskan manusia dari ikatan jaringan kuasa kapitalisme atau jaringan kuasa lainnya yang semu, dan kemudian diingatkan pada jaringan kuasa ilahi. Dengan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah ini akan tercipta realitas tauhid, yaitu realitas yang syarat dengan jaringan kuasa tauhid yang mendorong kesadaran manusia pada kesadaran tauhid. Dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.